Dalam nubuat-nubuat akhir zaman, ada sebuah pertanyaan besar yang terus memicu rasa penasaran umat Islam dan juga para pengamat sejarah. Apakah bangsa Rum akan bersatu dengan umat Islam dalam menghadapi Dajjal dan kekuatan kegelapan? Dan lebih jauh lagi, siapakah sebenarnya bangsa Rum? Apakah mereka Rusia? Ataukah mereka Barat? Dalam video ini, kita akan membedah ramalan, hadis, sejarah, dan perkembangan geopolitik global untuk mengungkap kemungkinan besar dari perang akhir zaman, aliansi antara Rusia dan dunia Islam. Dalam hadis-hadis syahih, Rasulullah SAW menyebut sebuah kaum yang disebut bangsa Rum. Siapa mereka? Bangsa Rum bukanlah bangsa Romawi Barat yang runtuh di tangan bangsa barbar. Bangsa Rum merujuk pada Kekaisaran Bizantium Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, atau kini dikenal sebagai Istanbul. Mereka adalah Kristen Ortodoks, berbeda dengan Katolik Roma yang berbasis di Vatikan. Saat ini, penerus budaya dan agama Ortodoks Bizantium paling besar adalah Rusia, Yunani, dan negara-negara Eropa Timur. Namun, Rusia adalah pewaris paling dominan secara militer, politik, dan spiritual. Salah satu hadis yang sering dikutip berbunyi, "Kalian akan berdamai dengan bangsa Rum, kemudian kalian akan bersama-sama memerangi musuh dari belakang kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Ada juga hadis yang menyebut tentang malhamah kubra, perang dahsyat sebelum munculnya Dajjal. Ulama tafsir dan sejarah berbeda pendapat. Namun banyak yang berpendapat bahwa sebelum kiamat, umat Islam akan beraliansi dengan bangsa Rum, melawan musuh bersama, bisa jadi bangsa dari Timur Jauh, atau pasukan Dajjal sendiri. Secara geopolitik, Rusia punya sejarah hubungan kompleks dengan dunia Islam. Tapi beberapa dekade terakhir menunjukkan sinyal aliansi. Rusia mendukung Bashar al-Assad di Suriah, dan dengan itu, ia bersekutu dengan Iran dan kelompok-kelompok Syiah. Rusia juga memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa, sekitar 20 juta jiwa. Hubungan Rusia-Turki juga mengalami pasang surut, tapi tetap saling tergantung secara strategis. Banyak negara mayoritas Muslim seperti Iran, Suriah, bahkan sebagian elit di Asia Tengah, mulai berpihak ke Rusia daripada Barat. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah Rusia menjadi sekutu umat Islam? Meskipun Rusia bukan negara Muslim, banyak analis percaya bahwa kepentingan bersama melawan Barat sekuler, Zionisme, dan ancaman global lainnya bisa mempertemukan Rusia dengan dunia Islam. Dalam konteks akhir zaman, bukan tidak mungkin terjadi guncangan global yang memaksa musuh lama menjadi sekutu, seperti dalam Perang Dunia, di mana musuh berubah menjadi mitra karena adanya ancaman yang lebih besar. Sejarah bisa berulang dalam bentuk yang jauh lebih besar dan spiritual. Dalam nubuatan akhir zaman Islam, disebutkan bahwa akan terjadi malhamah kubra, perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian ulama percaya, inilah World War III yang sesungguhnya. Pasukan Muslim bersama bangsa Rum melawan musuh akhir zaman, mungkin Zionis, pasukan Dajjal, atau kekuatan dari Timur Jauh seperti Cina, atau sekutu globalis. Di tengah kekacauan itu, Dajjal akan muncul. Dan setelah itu, Nabi Isa alaihissalam akan turun dan memimpin umat beriman menuju kemenangan. Kita tidak tahu kapan akhir zaman akan datang, tapi tanda-tandanya semakin jelas. Apakah Rusia benar-benar bangsa Rum yang disebut Nabi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, tugas kita adalah menyiapkan diri, memperkuat iman, menegakkan persaudaraan, dan tidak terjebak dalam narasi kebencian. Karena mungkin, kawan sejati di masa depan bukanlah yang kita sangka hari ini. Jangan lupa, subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Aktifkan lonceng notifikasi untuk konten akhir zaman lainnya.